Nama Nailil Fitri Fatun, NIM 12403193209. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi transaksi ijaroh dan ijaroh mutaniyah bitamlik. Langsung saja, yang A, penyajian transaksi ijaroh dan transaksi IMBT. PT Narima membutuhkan sebuah mesin untuk keperluan produksi usahanya. Pada bulan Januari 20XA, PT Narima mengajukan permohonan ijaroh kepada Bank Syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Biaya perolehan barang sama dengan 120 juta rupiah. Umur ekonomis barang sama dengan 5 tahun atau 60 bulan. Masa sewa sama dengan 24 bulan, nilai sisa umur ekonomis sama dengan 0, sewa per bulan sama dengan 2.400.000, biaya administrasi sama dengan Rp480.000. Perhitungan penyusutan dan pendapatan ijaroh. Misalnya, kebijakan Bank Syariah adalah memperoleh keuntungan 20% dari modal penyewaan atau beban penyusutan. Penyusutan per bulan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi atau diper jumlah bulan umur ekonomis. Penyusutan per bulan sama dengan 120 juta dikurangi 0 rupiah dibagi 60 sama dengan 2 juta. Pendapatan ijaroh per bulan sama dengan modal penyewaan ditambah N% modal penyewaan sama dengan 2 juta ditambah 20% dikali 2 juta sama dengan 2.400.000. Perhitungan biaya administrasi ijaroh. Misalnya dalam kasus di atas, Bank Syariah menggunakan kebijakan 1% dari modal penyewaan. Maka biaya administrasinya adalah sebagai berikut. Biaya administrasi ijaroh sama dengan N% dikali modal persewaan per bulan dikali jumlah bulan sama dengan 1% dikali 2 juta dikali 24. 1% dikali 48 juta sama dengan Rp48.000. Penjualan transaksi ijaroh, transaksi penggadaian aset ijaroh. Misalkan untuk keperluan transaksi ijaroh PT Narima di atas, pada tanggal 5 Juni 20XA, Bank Syariah membeli aset kepada perusahaan yang menyuplai barang yang diperlukan. Pembelian dilakukan via rekening pemasok tersebut. Jurnal terhadap transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 5 bulan 6 tahun XA, di debit ditulis persediaan ijaroh sebesar 120 juta, kemudian di kredit ditulis kas per rekening pemasok sebesar 120 juta. Transaksi pada saat akad disepakati. Misalkan pada tanggal 10 Juni PT Narima menandatangani akad ijaroh atas sebuah mobil. Maka jurnal yang diperlukan pada waktu itu adalah tanggal 10 Juni XA, di debit ditulis aset yang diperoleh untuk ijaroh sebesar 120 juta pada persediaan ijaroh 120 juta. Tanggal 10 Juni XA, di debit ditulis rekening nasabah atas nama PT Narima Rp480.000, di kredit ditulis pendapatan administrasi sebesar Rp480.000. Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan sebagian pada saat jatuh tempo dan sebagian lagi setelah tanggal jatuh tempo. Misalkan tanggal 10 Desember 2000XA, nasabah membayar sebesar 1.400.000, sisanya dibayar kemudian pada tanggal 3 Januari 2000XB. Maka jurnal atas transaksi tanggal 10 Desember 2000XA dan 3 Januari 20XB tersebut adalah sebagai berikut.
Pada tanggal 10 Desember XA, jurnalnya yaitu kas atau rekening nasabah didebit sebesar 1.400.000, piutang pendapatan sewa didebit sebesar 166.667, piutang sewa porsi pokok didebit 833, pendapatan ijarah dikredit sebesar 1.400.000, pendapatan ijarah akrual dikredit sebesar 1 juta. Untuk tanggal 3 Januari, kas atau rekening nasabah didebit sebesar 1 juta, piutang sewa dikredit sebesar 833.333, piutang pendapatan sewa dikredit 166.667, pendapatan ijarah atau akrual didebit sebesar 1 juta, pendapatan ijarah dikredit sebesar 1 juta. Pengakuan penyusutan aset yang diperoleh untuk ijarah. Jurnal untuk pengakuan penyusutan aset yang diperoleh ijarah untuk 6 bulan pertama adalah sebagai berikut. Pada tanggal 10 bulan 7 XA, beban penyusutan aset ijarah didebit sebesar 2 juta, akumulasi penyusutan aset ijarah dikredit 2 juta. Pada tanggal 10 Agustus XA, beban penyusutan aset ijarah 2 juta didebit, akumulasi penyusutan aset ijarah 2 juta dikredit. Pada tanggal 10 bulan 9 XA, beban penyusutan aset ijarah didebit sebesar 2 juta, akumulasi penyusutan aset ijarah dikredit 2 juta. Pada tanggal 10 bulan 10 tahun XA, beban penyusutan aset ijarah sebesar 2 juta didebit, akumulasi penyusutan aset ijarah 2 juta dikredit. Pada tanggal 10 bulan 11, beban penyusutan aset ijarah 2 juta didebit, akumulasi penyusutan aset ijarah 2 juta dikredit. Pada tanggal 10 bulan 12 tahun XA, beban penyusutan aset ijarah didebit sebesar 2 juta, akumulasi penyusutan aset ijarah dikredit 2 juta. Perlakuan akuntansi beban perbaikan dan pemeliharaan. Misalkan pada tanggal 23 Desember 2000 XA dilakukan perbaikan aset ijarah sebesar 500.000. Perbaikan tersebut dilakukan atas tanggungan Bank Syariah sebagai pemilik objek sewa dengan sistem pembayaran langsung pada perusahaan jasa ruko, maka jurnal atas transaksi tersebut adalah tanggal 23 bulan 12 tahun XA, beban perbaikan aset ijarah didebit sebesar 500.000, kas atau rekening nasabah dikredit 500.000. Penyajian pada laporan laba rugi dan laporan perhitungan bagi hasil. Laporan laba rugi, pendapatan ijarah atau saldo kas plus akrual pada bulan Juli sebesar 2.400.000. Beban penyusutan bulan Juli sebesar 2 juta, beban perbaikan 0, beban lain 0, pendapatan ijarah neto sebesar 400.000. Pendapatan ijarah saldo kas plus akrual pada bulan Agustus sebesar 2.400.000. Beban penyusutan di bulan Agustus sebesar 2 juta, beban perbaikan 0, beban lain 0, pendapatan ijarah neto pada Agustus sebesar 400.000. Pendapatan ijarah saldo kas plus akrual pada bulan September sebesar 2.400.000, beban penyusutan pada September sebesar 2 juta, beban perbaikan 0, beban lain 0, pendapatan ijarah neto pada bulan September sebesar 4 juta. Pendapatan ijarah atau saldo kas plus akrual pada bulan Oktober sebesar 2.400.000, beban penyusutan sebesar 2 juta, beban perbaikan 0, beban lain 0. Pendapatan ijarah neto pada bulan Oktober sebesar 400. Pendapatan ijarah atau saldo kas plus akrual pada bulan November sebesar 2.400.000, beban penyusutan sebesar 2 juta, beban perbaikan 0, beban lain 0, pendapatan ijarah neto pada bulan November sebesar 400.000.
Pendapatan ijarah atau saldo kas plus akrual pada bulan Desember sebesar 2.400.000, beban penyusutan sebesar 2 juta, beban perbaikan sebesar 500.000, beban lain 0, pendapatan ijarah neto pada bulan Desember sebesar 100.000. Jadi pendapatan ijarah saldo kas plus akrual total keseluruhannya yaitu 14.400.000, beban penyusutan totalnya 12 juta, beban perbaikan totalnya 500.000, pendapatan ijarah neto totalnya 1.900.000. Laporan bagi hasil. Pendapatan ijarah Minkas pada bulan Juli sebesar 2.400.000, beban penyusutan sebesar 2 juta, beban perbaikan 0, beban lain-lain 0. Pendapatan ijarah neto pada bulan Juli sebesar 400. Pada bulan Agustus, pendapatan ijarah Minkas pengurangan kas sebesar 2.400.000, beban penyusutan sebesar 2 juta, beban perbaikan 0, beban lain 0. Pendapatan ijarah pada bulan Agustus sebesar 400.000. Pendapatan ijarah pada bulan September sebesar 2.400.000, beban penyusutan sebesar 2 juta, beban perbaikan 0, beban lain 0. Pendapatan ijarah neto di bulan September sebesar 400.000. Pada bulan Oktober, pendapatan ijarah kas sebesar 2.400.000, beban penyusutan sebesar 2 juta, beban perbaikan 0, beban lain 0. Pendapatan ijarah neto pada bulan Oktober sebesar 400.000. November, pendapatan ijarah 0, beban penyusutan 2 juta, beban perbaikan 0, beban lain-lain 0, beban pendapatan ijarah min 2 juta. Pada Desember, pendapatan ijarah sebesar 3.800.000, beban penyusutan sebesar 2 juta, beban perbaikan sebesar 500.000. Pendapatan ijarah neto pada Desember yaitu 1.300.000. Variasi transaksi ijarah. Misalkan PT Yasmina menyewa sebuah ruko untuk usaha pakaian muslim. Pemilik tempat sepakat untuk menyewakan ruko dengan harga sewa 150 juta untuk 2 tahun atau 24 bulan. Karena PT Yasmin hanya memiliki uang tunai untuk sewa sebesar 500 juta, uang tunai untuk sewa 50 juta, PT Yasmin mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah. Skim yang disepakati adalah skim ijarah dan agunan yang disepakati adalah kendaraan milik PT Yasmina. Toyota Kijang Innova tahun 2006. Setelah dilakukan proses analisis, maka bank memberikan persetujuan pembiayaan dengan keterangan sebagai berikut. Tujuan pembiayaan modal kerja untuk usaha ruko jangka waktu 24 bulan. Ujroh bank margin sewa sebesar 12.976.333,34. Perhitungan marginal annuity 12% untuk 24 bulan. Total harga sewa 162.979.333,34. Uang muka nasabah sebesar 50 juta, jumlah pembiayaan sebesar 100 juta, sewa yang diansur 112.976.333,34 pembiayaan bank 100 juta plus keuntungan bank. Ansuran pembiayaan sebesar 4.707.347,22.000. Yang mana diperoleh dari 112.976.333,34 rupiah dibagi 24 bulan. Amortisasi per bulan 4.166.666,67 rupiah, di mana didapat dari 100 juta dibagi 24 bulan.
Jurnal jika nasabah melunasi sebelum masa sewa berakhir. Apabila nasabah bermaksud melunasi setelah pembayaran angsuran ke-20, informasi yang diperoleh saat akan pelunasan adalah penyajian di neraca sebelum pelunasan. Aset yang diperoleh untuk ijaroh yaitu sebesar 100 juta rupiah. Akumulasi amortisasi sebesar 83,333,333. Nilai neto sebesar 16,666,666. Sisa aset yang diperoleh untuk ijaroh yaitu 16,666,66. Sisa angsuran pokok bulan ke-21 sampai 24. Sisa sewa yang masih harus dibayar yaitu 18,829,38889. Sewa neto yang akan diterima yaitu 2.162.722.000. Maka jurnal saat pelunasan sebelum masa sewa berakhir adalah sebagai berikut. Rekening debit kas atau rekening nasabah debit sebesar 18.829.388 rupiah kredit kosong. Debit akumulasi amortisasi debit sebesar 83.333.000 kredit kosong. Pendapatan ijaroh kredit 2.162.722 rupiah. Aset yang diperoleh untuk ijaroh yaitu kredit 100 juta rupiah. Pelepasan sebagai hadiah. Dalam kasus transaksi IMBT PT Namira di atas, sekiranya pada akhir masa sewa setelah bulan ke-24 dilakukan pelepasan aset ijaroh oleh Bank Syariah dengan menghadiahkan aset tersebut kepada PT Namira. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-24 adalah penyajian di neraca bulan ke-24. Aset yang diperoleh untuk ijaroh yaitu sebesar 120 juta rupiah, akumulasi penyusutan sebesar dikurangi 120 juta rupiah, nilai neto sebesar 0 rupiah. Maka jurnal atas transaksi pelepasan dengan menghadiahkan tersebut adalah sebagai berikut. Rekening debit akumulasi penyusutan aset ijaroh pada debit 120 juta rupiah, aset yang diperoleh untuk ijaroh pada kredit yaitu 120 juta rupiah. Jika harga jual di bawah nilai buku aset ijaroh, misalkan setelah penerimaan pendapatan ijaroh bulan ke-20 Bank Syariah menjual mesin yang menjadi aset ijaroh tersebut sebesar 15 juta rupiah. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-20 adalah penyajian di neraca bulan ke-20. Aset yang diperoleh untuk ijaroh yaitu sebesar 120 juta, akumulasi penyusutan sebesar 100 juta rupiah, nilai neto yaitu aset yang diperoleh untuk ijaroh dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 20 juta rupiah. Bulan ke-20 Bank Syariah menjual mesin yang menjadi aset ijaroh tersebut sebesar 15 juta rupiah. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-20 adalah penyajian di neraca bulan ke-20. Aset yang diperoleh untuk ijaroh yaitu sebesar 120 juta, akumulasi penyusutan sebesar 100 juta rupiah, nilai neto yaitu aset yang diperoleh untuk ijaroh dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 20 juta rupiah. Jika harga jual di bawah nilai buku aset ijaroh, misalkan setelah penerimaan pendapatan ijaroh bulan ke-20, Bank Syariah mulai mesin yang menjadi aset ijaroh tersebut sebesar 15 juta. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-20 adalah penyajian di neraca bulan ke-20. Aset yang diperoleh untuk ijaroh 120 juta, akuntansi penyusutan 100 juta, nilai neto 20 juta. Maka jurnal transaksi tersebut adalah kas 15 juta, debit akumulasi penyusutan aset ijaroh 100 juta, debit kerugian penjualan aset ijaroh 5 juta, debit pada aset ijaroh 120 juta, kredit.
Pelepasan melalui penjualan objek sewa setelah berakhirnya masa sewa. Misalkan setelah berakhirnya masa sewa, Bank Syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah senilai 2 juta. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-24, aset yang diperoleh untuk ijarah 120 juta, akuntansi penyusutan 120 juta, nilai neto kosong. Maka jurnal transaksi tersebut adalah kas 2 juta debit, akumulasi penyusutan aset ijarah 120 juta debit pada aset yang diperoleh untuk ijarah 120 juta kredit, keuntungan penjualan aset ijarah 2 juta kredit. Saat pengakuan penyusutan aset ijarah dan pembayaran sewa ijarah. Berikut adalah tabel penyusutan aset ijarah dan pembayaran sewa. Beban amortasi 1.500.000, pembayaran sewa 1.700.000 pada 1 Maret. Yang kedua 1.500.000, pembayaran sewa 1.700.000 pada tanggal 1 April. Nomor 3 1.500.000, beban amortasi pembayaran sewa 1.700.000 1 Mei. 4 1.500.000, pembayaran sewa 1.700.000 1 Juni. Nomor 5 beban amortasi 1.500.000, pembayaran sewa 1.700.000 pada 1 Juli. Nomor 6 beban amortasi sebesar 1.500.000, pembayaran sewa 1.700.000 pada 1 Agustus. Selanjutnya, tanggal 1 bulan 8, akumulasi rekening, akumulasi amortasi aset ijarah 1.500.000 kredit pada kas rekening nasabah 1.700.000 debit, pendapatan ijarah 1.700.000 kredit. Pada tanggal 1 bulan 8, rekeningnya yaitu akumulasi amortasi aset ijarah 9 juta debit pada aset yang diperoleh untuk ijarah 9 juta kredit. Keterangannya, untuk mengakhiri siklus transaksi ijarah, mutilasi dengan menutup akumulasi amortasi aset ijarah dan menutup aset tak berwujud yang diperoleh untuk ijarah. Saya Sela Emiliana Haliza, NIM 12403193185, akan menjelaskan tentang akuntansi transaksi dana zakat, dana kebajikan, dan qard. Yang pertama yaitu akuntansi dana zakat. Pada laporan keuangan tahun 2000 XA, saldo dana zakat Bank Syariah Peduli adalah sebesar 15 juta. Berikut adalah transaksi yang terkait dengan dana zakat pada Bank Syariah Peduli selama tahun 2000 XB. 15 Januari 2000 XB diterima zakat dari Bapak Rahmat secara tunai sebesar 3 juta. 13 Maret 2000 XB diterima zakat dari Bapak Torik secara tunai sebesar 12 juta. 17 Maret 2000 XB disalurkan tunai dana zakat kepada masyarakat miskin sebesar 12 juta. 1 April 2000 XB diterima zakat perniagaan Bank Syariah Peduli selama tahun 2000 XB sebesar 50 juta. 2 Mei 2000 XB diterima via rekening tabungan zakat dari jamaah pengajian BUMN sebesar 10 juta. 7 Mei 2000 XB disalurkan dana zakat kepada ustadz yang berdakwah di pedalaman Pulau Kalimantan sebesar 10.500.000. 16 Agustus 2000 XB diterima dana zakat penghasilan dari nasabah giro sebesar 20 juta via rekening nasabah.
12 September 2000 XB disalurkan tunai dana zakat kepada orang miskin sebesar 65 juta. 30 November 2000 XB disalurkan tunai dana zakat kepada mu'alaf sebesar 2 juta. 15 Desember 2000 XB disalurkan tunai dana zakat kepada Ibnu Sabil sebesar 500.000. 20 Desember 2000 XB ditransfer honorium amil sebesar 500.000 ke rekening tabungan Bapak Abdi petugas penyaluran bantuan dana ZIS. Untuk jurnal transaksinya sebagai berikut. 15 Januari 2000 XB diterima zakat dari Bapak Rahmat secara tunai sebesar 3 juta. Dengan jurnal transaksi, kas didebit sebesar 3 juta, dana zakat dikredit sebesar 3 juta. 13 Maret 2000 XB diterima zakat dari Bapak Torik secara tunai sebesar 12 juta. Dengan jurnal transaksi, kas didebit sebesar 12 juta, dana zakat dikredit sebesar 12 juta. 17 Maret 2000 XB disalurkan tunai dana zakat kepada masyarakat miskin sebesar 12 juta dengan jurnal transaksi dana zakat pada debit 12 juta, kas dikredit sebesar 12 juta. 1 April 2000 XB diterima zakat perniagaan Bank Syariah Peduli selama tahun 2000 XB sebesar 50 juta dengan jurnal transaksi zakat Bank Syariah Peduli didebit sebesar 50 juta, dana zakat dikredit sebesar 50 juta. 2 Mei 2000 XB diterima via rekening tabungan zakat dari jamaah pengajian BUMN sebesar 10 juta. Dengan jurnal transaksi, rekening tabungan nasabah didebit sebesar 10 juta, dana zakat dikredit sebesar 10 juta. 7 Mei 2000 XB disalurkan dana zakat kepada Ustadz yang berdakwah di pedalaman Pulau Kalimantan sebesar 10.500.000 dengan jurnal transaksinya yaitu dana zakat didebit sebesar 10.500.000, kas dikredit sebesar 10.500.000. 16 Agustus 2000 XB diterima dana zakat penghasilan dari nasabah giro sebesar 20 juta via rekening nasabah dengan jurnal transaksi rekening giro nasabah didebit sebesar 20 juta dan dana zakat dikredit sebesar 20 juta. 25 September 2000 XB disalurkan tunai dana zakat kepada orang miskin sebesar 65 juta dengan jurnal transaksi yaitu dana zakat didebit sebesar 65 juta, kas dikredit sebesar 65 juta. 30 November 2000 XB disalurkan tunai dana zakat kepada mu'alaf sebesar 2 juta. Dengan jurnal transaksi, dana zakat didebit sebesar 2 juta, kas dikredit sebesar 2 juta. 15 Desember 2000 XB disalurkan tunai dana zakat kepada Ibnu Sabil sebesar 500.000. Dengan jurnal transaksi, dana zakat didebit sebesar 500.000, kas dikredit sebesar 500.000. 27 Desember 2000 XB ditransfer honorium amil sebesar 500.000 ke rekening Bapak Abdi petugas penyaluran bantuan dana ZIS. Dengan jurnal transaksinya, dana zakat didebit sebesar 500.000, rekening tabungan Bapak Abdi dikredit sebesar 500.000. Laporan dana zakat. Berdasarkan transaksi tadi, dapat dibuat laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai berikut untuk tahun 2000 XB yang dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya. Bank Syariah Peduli laporan sumber dan penggunaan zakat periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2000 X2 dan 2000 X1. Sumber dana zakat. Zakat dari bank pada tahun 2000 X1 sebesar 35 juta, zakat dari pihak Bank BPRS tahun 2021 sebesar 45 juta, total sumber dana pada tahun 2000 X1 sebesar 80 juta. Penggunaan dana zakat fakir pada tahun 2000 X1 sebesar 0 rupiah, miskin tahun 2000 X1 sebesar 48 juta, amil pada tahun 2000 X1 sebesar
500.000, mu'alaf pada tahun 2001 sebesar 4 juta, ghorim pada tahun 2001 sebesar 0 rupiah, hamba sahaya pada tahun 2001 sebesar 0 rupiah, orang yang berjihad pada tahun 2001 sebesar 1.500.000, orang dalam perjalanan atau Ibnu Sabil pada tahun 2001 sebesar 30 juta. Total penggunaan dana zakat tersebut pada 2001 sebesar 84 juta. Kenaikan atau penurunan sumber atas penggunaan pada tahun 2001 sebesar 4 juta, sumber dana zakat pada awal tahun 2001 sebesar 19 juta, dan sumber dana zakat pada akhir tahun 2001 sebesar 15 juta. Untuk tahun 2002, sumber dana zakat dari bank sebesar 50 juta, zakat dari pihak luar BPRS sebesar 45 juta, total sumber dana zakat sebesar 95 juta. Penggunaan dana zakat untuk fakir pada tahun 2002 sebesar 0 rupiah, miskin pada tahun 2002 sebesar 77 juta, amil pada tahun 2002 sebesar 500.000, mu'alaf pada tahun 2002 sebesar 2 juta, ghorim pada tahun 2002 sebesar 0 rupiah, hamba sahaya tahun 2002 sebesar 0 rupiah, orang yang berjihad pada tahun 2002 sebesar 10.500.000, orang yang dalam perjalanan pada tahun 2002 sebesar 500.000. Jadi total penggunaan pada tahun 2002 sebesar 90.500.000. Kenaikan atau penurunan sumber atas penggunaan pada tahun 2002 sebesar 4.500.000, sumber dana zakat pada awal tahun 2002 sebesar 15 juta, dan sumber dana zakat pada akhir tahun 2002 sebesar 19.500.000. Untuk selanjutnya yaitu akuntansi dana kebajikan. Berikut contoh kasus transaksi terkait penghimpunan dan penyaluran dana kebajikan. Pada laporan keuangan tahun 2019, saldo dana kebajikan Bank Syariah Peduli adalah sebesar 10 juta. Berikut adalah transaksi terkait dengan dana kebajikan pada BPRS Peduli selama tahun 2019. 15 Januari 2019 diterima infak dari Bapak Andan secara tunai sebesar 2 juta. 1 Februari 2019 diterima transfer dari rekening Bapak Wahyu sebagai sedekah sebesar 5 juta. 7 Maret 2019 diterima transfer dari rekening bank Bapak Rudi sebagai denda atas keterlambatan pembayaran angsuran murabahah sebesar 100.000. 13 April 2019 diterima transfer dari rekening PT Antariksa sebagai sumbangan sebesar 10 juta. 30 April 2019 diterima bunga dari rekening giro di Cismantahen Bank sebesar 250. 15 Mei 2019 disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah secara tunai sebesar 10 juta. 11 Juni 2019 disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada Sekolah Dasar Negeri 1 Sidoarjo secara tunai sebesar 5 juta. 12 Agustus 2019 disalurkan secara tunai dana kebajikan untuk pinjaman Khordul Hasan Mbah Mujir yang hendak merintis usaha pisang goreng sebesar 100.000. 8 September 2019 diterima secara tunai pengembalian dana Khordul Hasan tahap 1 oleh Mbah Mujir sebesar 50.000. 18 Oktober 2019 disalurkan dana kebajikan untuk pinjaman Khordul Hasan Ibu Sukini yang hendak merintis usaha pecel lele sebesar 500.000. 17 Desember 2019 diterima secara tunai pengembalian dana Khordul Hasan tahap 2 oleh Mbah Mujir sebesar 50.000 dan tahap 1 oleh Ibu Sukini sebesar 100.000. Jurnal transaksinya sebagai berikut. 5 Januari 2019 diterima infak dari Bapak Andan secara tunai sebesar 2 juta.
jurnalnya, yaitu kas pada debit sebesar 2 juta, dana kebajikan pada kredit sebesar 2 juta. 1 Februari 2019 diterima transferan dari rekening Bapak Wahyu sebagai sedekah sebesar 5 juta. Jurnal transaksinya, rekening nasabah di debit sebesar 5 juta, dana kebajikan di kredit sebesar 5 juta. 7 Maret 2019 diterima transfer dari rekening Bapak Rudi sebagai denda atas keterlambatan pembayaran angsuran murabahah sebesar 100.000 dengan jurnal transaksi, rekening nasabah di debit sebesar 100.000, dana kebajikan di kredit sebesar 100.000. 13 April 2019 diterima transfer dari rekening PT Antariksa sebagai sumbangan sebesar 10 juta dengan jurnal transaksi, rekening nasabah di debit sebesar 10 juta, dana kebajikan di kredit sebesar 10 juta. 30 April 2019 diterima bunga dari rekening giro sebesar 250.000 dengan jurnal transaksinya, giro pada bank lain di debit sebesar 250.000, dana kebajikan di kredit sebesar 250.000. 15 Mei 2019 disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada panti asuhan yatim putra sebesar 10 juta secara tunai. Dengan jurnal transaksi dana kebajikan sebesar 10 juta, kas di kredit sebesar 10 juta. 11 Juni 2019 disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada Sekolah Dasar Negeri 1 Sidoarjo secara tunai sebesar 5 juta. Dengan jurnal transaksi dana kebajikan di debit sebesar 5 juta, kas di kredit sebesar 5 juta. Selanjutnya, Agustus 2019 disalurkan secara tunai dana kebajikan untuk pinjaman Khordul Hasan Mbah Mujir sebesar 100.000 dengan jurnal transaksi, dana kebajikan di debit sebesar 100.000, kas di kredit sebesar 100.000. 8 September 2019 diterima secara tunai pengembalian dana Khordul Hasan tahap 1 oleh Mbah Mujir sebesar 50.000 dengan jurnal, kas di debit sebesar 500.000, dana kebajikan di kredit sebesar 500.000. 18 Oktober 2019 disalurkan dana kebajikan untuk pinjaman Khordul Hasan Ibu Sukini yang hendak merintis usaha pecel lele sebesar 500.000 dengan jurnal transaksinya, dana kebajikan di debit sebesar 500.000, kas di kredit sebesar 500.000. 17 Desember 2019 diterima secara tunai pengembalian dana Khordul Hasan tahap 2 oleh Mbah Mujir sebesar 50.000 dan tahap 1 oleh Bu Sukini sebesar 100.000 dengan jurnal transaksi, kas di debit sebesar 150.000, dana kebajikan di kredit sebesar 150.000. Laporan dana kebajikan Bank Syariah Peduli. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2019. Sumber dana kebajikan, infak dan sedekah pada tahun 2018 sebesar 5 juta, denda pada tahun 2018 sebesar 3 juta, sumbangan atau hibah pada tahun 2018 sebesar 8 juta, pendapatan non-halal pada tahun 2018 sebesar 2 juta, jadi total sumber dana yaitu 18 juta pada tahun 2018. Untuk penggunaan dana kebajikan, pinjaman Khordul Hasan pada tahun 2018 sebesar 2 juta, sumbangan pada tahun 2018 sebesar 12 juta, sehingga total penggunaan dana kebajikan pada tahun 2018 sebesar 14 juta. Kenaikan atau penurunan sumber atas penggunaan pada tahun 2018 sebesar 4 juta. Sumber dana kebajikan pada awal tahun 2018 sebesar 6 juta. Dan sumber dana kebajikan pada akhir tahun 2018 sebesar 10 juta. Untuk tahun 2019, sumber dana kebajikan, infak dan sedekah sebesar 7 juta. Denda pada tahun 2019 sebesar 100.000,
sumbangan atau hibah pada tahun 2019 sebesar 10 juta, pendapatan non-halal pada tahun 2019 sebesar 250. Jadi total sumber dana kebajikan pada tahun 2019 sebesar 17.350.000. Penggunaan dana kebajikan, pinjaman Qardul Hasan pada tahun 2019 sebesar 400.000. Sumbangan pada tahun 2019 sebesar 15 juta, sehingga total penggunaan pada tahun 2019 sebesar 15.400.000. Kenaikan atau penurunan sumber atas penggunaan pada tahun 2019 sebesar 1.950.000. Sumber dana kebajikan pada awal tahun 2019 sebesar 10 juta, dan sumber dana kebajikan pada akhir tahun sebesar 11.950.000. Untuk selanjutnya yaitu teknik perhitungan dan penjurnalan transaksi pinjaman qard. Bagian ini secara khusus akan membahas transaksi pinjaman qard dengan menggunakan dana intern ekuitas bank syariah. Berikut akan disajikan suatu kasus dengan menggunakan skema pinjaman qard dengan sumber dana intern bank. Pinjaman qard dengan sumber dana intern. Bapak Hartanto yang bekerja pada sebuah bank syariah meminjam kepada bank syariah tersebut dengan skema qard untuk membayar uang masuk sekolah anaknya di perguruan tinggi. Pinjaman qard ini menggunakan dana intern bank. Informasi terkait akad yang disepakati adalah sebagai berikut. Jumlah pinjaman sebesar 1 juta, lama pinjaman 4 bulan, biaya administrasi 10.000. Dalam transaksi pinjaman qard terdapat beberapa perhitungan yang harus dilakukan oleh bank syariah, yaitu perhitungan angsuran per bulan. Dengan rumus angsuran per bulan sama dengan total piutang neto dibagi jumlah bulan pelunasan. Contohnya angsuran per bulan 1 juta dibagi 4 bulan, angsuran per bulannya sebesar 250.000. Yang kedua, perhitungan biaya administrasi. Dibebankan kepada nasabah dan dihitung dengan menggunakan persentase tertentu dari besar pinjaman. Biaya administrasi dipungut untuk menutup beban yang dikeluarkan bank syariah untuk administrasi pembiayaan. Biaya administrasi langsung dipungut bank pada saat akad disepakati. Dalam hal ini, bank syariah menerapkan kebijakan biaya administrasi sebesar 1% dari pinjaman. Dengan demikian, biaya administrasi sebagai berikut. Rumus biaya administrasi sama dengan N% dikali besar pinjaman, sama dengan 1% dikali 1 juta sebesar 10.000. Jadi biaya administrasinya sebesar 10.000. Penjurnalan transaksi pinjaman qard. 1. Saat akad disepakati. Pada saat akad disepakati, terdapat beberapa transaksi yang harus diakui oleh bank syariah. Misalkan pada tanggal 20 Agustus 2000 EKA, bank syariah menyetujui pinjaman qard Bapak Hartanto dan langsung memasukkannya dalam rekening tabungan atas nama Bapak Hartanto. Pada hari yang sama, bank syariah langsung memotong biaya administrasi atas transaksi pinjaman qard tersebut. Jadi jurnalnya pada tanggal 20 Agustus 2007, pinjaman qard didebit sebesar 1 juta, rekening nasabah dikredit sebesar 1 juta. Pada tanggal 20 Agustus 2007, dana nasabah didebit sebesar 10.000 dan pendapatan administrasi sebesar 10.000. Kedua, saat pembayaran angsuran. Pada saat mendebit rekening nasabah pada tanggal jatuh tempo angsuran, bank syariah bisa dihadapkan pada 3 macam situasi, yaitu 1. Terdapat dana yang cukup untuk membayar angsuran. Apabila pada tanggal 20 September 2000 XA, tanggal jatuh tempo angsuran pertama, bank syariah mendapati rekening nasabah memiliki saldo dana yang cukup untuk membayar angsuran, maka jurnal
Pendebitan rekening untuk pembayaran angsuran pinjaman KOR tersebut adalah sebagai berikut. Rekening nasabah Bapak Hartanto didebit sebesar 250 dan pinjaman KOR dikredit sebesar 250. Mengingat pada transaksi KOR, jumlah pinjaman yang diterima adalah sama dengan jumlah yang dibayarkan, maka angsuran yang dibayarkan tidak mengandung unsur pendapatan sama sekali. Hal ini berbeda dengan angsuran pada transaksi jual-beli yang mengandung unsur margin. Kedua, tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit. Apabila pada tanggal 20 Oktober 2000 XA atau tanggal jatuh tempo angsuran kedua tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit untuk pembayaran angsuran, barulah pada tanggal 5 November 2000 XA Bapak Hartanto memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan Bank Syariah untuk mendebit rekening sebesar angsuran yang jatuh tempo. Jurnal atas transaksi 20 Oktober dan 5 November tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 20 Oktober 2007, jurnalnya pinjaman KOR jatuh tempo didebit sebesar 250 dan pinjaman KOR dikredit sebesar 250. 5 November 2007, jurnalnya rekening nasabah Pak Hartanto sebesar 250 didebit dan pinjaman KOR jatuh tempo dikredit sebesar 250. 3. Terdapat dana yang terbatas sehingga hanya dapat mendebit sebagian dari jumlah angsuran. Apabila pada tanggal 20 November 2000 XA atau tanggal jatuh tempo angsuran ketiga, terdapat dana yang terbatas sehingga Bank Syariah hanya dapat mendebit sebesar 150.000. Pendebitan tersebut baru dapat dilakukan pada tanggal 10 Desember 2000 XA. Setelah Bapak Hartanto memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan Bank Syariah untuk mendebit sisa angsuran yang belum didebit rekening oleh bank. Jurnal atas transaksi 20 November dan 10 Desember tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 20 November 2007, jurnalnya rekening nasabah Pak Hartanto didebit sebesar 150.000. Pinjaman KOR jatuh tempo didebit sebesar 100.000, pinjaman KOR dikredit sebesar 250.000. Untuk tanggal 10 Desember 2007, jurnalnya rekening nasabah Pak Hartanto didebit sebesar 100.000, pinjaman KOR jatuh tempo dikredit sebesar 100.000. Saat penerimaan imbalan, misalkan pada tanggal 20 Desember 2000 XA atau waktu pembayaran angsuran terakhir yang juga merupakan waktu akhir periode peminjaman KOR, Bapak Hartanto di samping membayar cicilannya sebagai rasa terima kasih kepada Bank Syariah yang telah memberi pinjaman KOR untuk pembayaran uang kuliah anaknya, memberikan imbalan sebesar 25.000 kepada Bank Syariah. Penyerahan cicilan dan imbalan dilakukan secara langsung tanpa melalui debit rekening. Jurnal transaksi pada tanggal 20 Desember tersebut adalah kas didebit sebesar 275.000, pinjaman KOR dikredit sebesar 250.000 dan pendapatan operasi lain sebesar 25.000. Yang terakhir, pembentukan cadangan kerugian pinjaman KOR. Misalkan pada pertengahan bulan Desember 2007, Bapak Hartanto melaporkan dirinya mengalami musibah sehingga diperkirakan tidak mampu membayar cicilan terakhirnya. Untuk itu, dibantu cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman KOR dengan jurnal sebagai berikut. Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman KOR didebit sebesar 250.000 dan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman KOR dikredit sebesar 250.000. Saya Ilma Nur Afida, NIM 12403193195. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi istisna dan istisna paralel. Langsung saja, akuntansi untuk pemberi sewa atau mukjir. Yang pertama, biaya perolehan untuk objek ijarah baik berwujud maupun tidak berwujud. Diakui saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Aset tersebut harus memenuhi syarat, yaitu A. Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan B. Biaya perolehannya dapat diukur secara andal.
Jurnalnya aset ijarah debit pada kas atau utang kredit. Yang kedua, penyusutan. Jika aset ijarah tersebut dapat disusutkan atau dimotivasi, maka penyusutan atau amortisasinya diperlukan sama untuk aset sejenis selama umur manfaatnya atau umur ekonominya. Jika aset ijarah untuk akad jenis IMBT, maka masa manfaatnya yang digunakan untuk menghitung penyusutan adalah periode akad IMBT. Jurnalnya, biaya penyusutan debit pada akumulasi penyusutan kredit. Yang ketiga, pendapatan sewa. Diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa pada akhir periode pelaporan. Jika manfaat telah diserahkan tapi perusahaan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan. Jurnalnya, kas atau piutang sewa debit pada pendapatan sewa kredit. Yang keempat, biaya perbaikan objek ijarah adalah tanggung jawab pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas dasar persetujuan pemilik. Berikut beberapa ketentuannya. A. Jika perbaikan rutin dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemilik, maka diakui sebagai beban pemilik pada saat terjadinya. Jurnalnya, biaya perbaikan debit pada utang kredit. Yang B. Jika perbaikan tidak rutin atas objek ijarah dilakukan oleh penyewa, diakui saat terjadinya. Jurnalnya, biaya perbaikan debit pada utang atau perlengkapan kredit. Selanjutnya, C. Dalam ijarah muntahiyah bitamlik, melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksud dalam huruf A atau B ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian pemilik kepemilikan masing-masing atas objek ijarah. Jurnalnya, biaya perbaikan debit pada kas atau utang atau perlengkapan kredit. 5. Perpindahan kepemilikan objek ijarah dalam ijarah muntahiyah bitamlik dapat dilakukan dengan cara A. Hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban. Jurnalnya, beban ijarah debit akumulasi penyusutan debit pada aset ijarah kredit. B. Penjualan sebelum berakhirnya masa sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Jurnalnya, kas atau piutang debit akumulasi penyusutan debit kerugian debit pada keuntungan kredit aset ijarah kredit. Ada catatan, jika nilai buku lebih besar dari harga jual, selanjutnya C. Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Jurnalnya, kas debit kerugian debit akumulasi penyusutan debit pada keuntungan kredit aset ijarah kredit. Yang D. Penjualan objek ijarah secara bertahap, maka yang pertama, selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagai objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan dan kerugian. Jurnalnya, kas debit kerugian debit akumulasi penyusutan debit pada keuntungan kredit aset ijarah kredit. Yang kedua,
Bagian objek ijarah tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. Jurnalnya, aset lancar atau tidak lancar debit, akumulasi penyusutan debit pada aset ijarah kredit. Seluruh beban maupun keuntungan atau kerugian yang timbul akibat penjualan ijarah tersebut diakui sebagai beban atau keuntungan atau kerugian pada periode berjalan. Keuntungan atau kerugian yang timbul tidak dapat diakui sebagai pengurangan atau penambah dari beban ijarah. Selanjutnya yang keenam, penyajian. Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. Selanjutnya 7. Pengungkapan. Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik, tetapi tidak terbatas pada a. Penjelasan umum isi akad yang tergantung yang meliputi tidak terbatas pada 1. Keberadaan wa'ad, pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan. 2. Pembatasan, misalnya ijarah lanjutan. 3. Nilai perolehan dari akumulasi penyusutan untuk kelompok aset ijarah, dan C. Keberadaan transaksi jual dan ijarah jika ada. Selanjutnya kita akan membahas tentang akuntansi untuk penyewa atau mustajir. Yang pertama, beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat aset telah diterima. Jurnal pencatatannya, beban sewa debit pada kas atau utang kredit. Untuk pengakuan sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. 2. Biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad meliputi tanggung jawab penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Sedangkan dalam ijarah muntahiyah bitamlik melalui penjualan objek ijarah secara bertahap, biaya pemeliharaan objek ijarah yang menjadi beban penyewa akan mengakui sejalan dengan peninggalan kepemilikan ijarah. Jurnalnya, beban pemeliharaan ijarah debit pada kas atau utang atau perlengkapan kredit. Jurnal pencatatan atas biaya pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab pemberi sewa tapi dibayarkan terlebih dahulu oleh penyewa. Jurnalnya, piutang debit pada kas atau utang atau perlengkapan kredit. 3. Perpindahan kepemilikan dan ijarah muntahiyah bitamlik dapat dilakukan dengan cara a. Hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima. Jurnalnya, aset non-kas debit pada keuntungan kredit. Selanjutnya, pembelian sebelum masa akhir akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati. Jurnalnya, aset non-kas debit pada kas kredit. C. Pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran yang disepakati. Jurnalnya, aset debit pada kas kredit. D. Pembelian objek ijarah secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar biaya perolehan objek ijarah yang diterima. Jurnalnya,
aset non-kas debit pada kas kredit utang kredit. Selanjutnya 4. Jika suatu entitas atau penyewa menyewakan kembali aset ijarah lebih lanjut pada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa, maka ia harus menerapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini. 5. Pengungkapan. Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik, tetapi tidak terbatas pada a. penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada 1. total pembayaran, 2. keberadaan wong pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan, 3. Pembatas-pembatas, misalnya ijarah lanjut, yang keempat agunan yang digunakan jika ada, b. keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui jika transaksi jual dan ijarah. Berikut penyajian transaksi ijarah dalam lembaga keuangan. Yang pertama, penyajian transaksi ijarah. Pendapatan sewa dari Hasan atau harga jual sebesar Rp1.500.000. Pengeluaran beban bank atau HBP. Ada beban sewa sebesar 1 juta, beban pemeliharaan 0, beban lain-lain 0, total beban bank 1 juta. Pendapatan neto ijarah atau keuntungan 500.000. Pada saat jatuh tempo angsuran, Hasan menunggak dan belum membayar jurnalnya. Piutang pendapatan ijarah debit Rp1.500.000 pada pendapatan ijarah kredit Rp1.500.000. Oleh karena bulan ada aliran kas masuk atau pendapatan akurat, maka tidak diperhitungkan dalam pembagian hasil usaha atau profit distribution. Selanjutnya, pembayaran tunggakan Hasan sebesar Rp1.500.000. Jurnalnya, kas atau rekening Hasan sebesar Rp1.500.000 debit pada piutang pendapatan ijarah Rp1.500.000 kredit. Oleh karena terjadi aliran kas masuk pendapatan ijarah, maka pendapatan neto ijarah diperhitungkan dalam pembagian hasil usaha atau profit distribution. Selanjutnya, contoh kasus ijarah. Transaksi tanggal 2 Januari 2007, pemberi sewa dengan penyewa mendatangi akad ijarah atas mobil selama 3 tahun. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar Rp12.500.000. Untuk pemberi sewa, saat pembelian aset dari PTB, aset ijarah Rp150.000 debit pada kas Rp150.000 kredit. Untuk penyewa kosong, saat menerima pendapatan dari penyewa, kas Rp12.500 debit pada pendapat sewa Rp12.500. Pemberi sewa, saat menerima pendapatan dari penyewa, kas sebesar Rp12.500 debit pada pendapatan sewa Rp12.500 kredit. Penyewa, beban sewa Rp12.500 debit pada kas Rp12.500 kredit. Perhitungan materi yang selanjutnya adalah perhitungan materi bagi hasil. Prinsip perhitungan bagi hasil menentukan jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk bagi hasil. Apakah menggunakan penerimaan neto, laba bruto, atau laba neto? Ini adalah tabel ilustrasi kasus menghitung bagi hasil.
Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan pada jumlah pendapatan yang akan dijadikan sebagai dasar distribusi bagi hasil dari kedua prinsip bagi hasil tersebut. Dengan prinsip Renovan sharing, pendapatnya digunakan di perhitungan dalam bagi hasil adalah pendapatan bruto, yang terdiri dari pendapatan bagi hasil yang diterima dari bagi hasil pembiayaan pendapatan margin mudharabah atau penjualan dikurangi setelah harga pokok, pendapatan ijarah neto setelah dikurangi biaya-biaya operasional aset-aset yang bersangkutan dan pendapatan neto lainnya. Sedangkan dengan prinsip profit sharing, pendapatan yang menjadi dasar perhitungan bagi hasil dengan prinsip Renovan sharing harus dikurangi lagi dengan biaya operasional rutin bank sehingga diperoleh laba neto. Laba neto inilah yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil berdasarkan sumber dana dari pihak ketiga dari sumber dana mudharabah. Rata-rata harian saldo sumber dana, rata-rata harian pembiayaan, pendapatan penyaluran dana, pendapatan untuk bagi hasil. Penghimpunan dana, tabungan mudharabah. Pada rata-rata harian saldo sumber dana berkisar 60 juta. Deposito mudharabah rata-rata harian saldo sumber dana 140 juta rupiah. Jumlah sumber dana rata-rata harian saldo sumber dana 1 yaitu 200 juta rupiah. Penyaluran dana jual beli. Pada rata-rata harian pembiayaan 2 180 juta rupiah. Pendapatan penyaluran dana 3 550 ribu rupiah. Ijarah rata-rata harian pembiayaan 2 30 juta rupiah. Pendapatan penyaluran dana 3 100 ribu rupiah. Bagi hasil rata-rata harian pembiayaan 2 140 juta rupiah. Pendapatan penyaluran dana 3 1.050.000 rupiah. Penyaluran lainnya rata-rata harian pembiayaan 2 50.000 rupiah. Pendapatan penyaluran dana 3 300.000 rupiah. Rata-rata harian pembiayaan 2 berjumlah 400 juta rupiah dan pendapatan penyaluran dana 3 berjumlah 2 juta rupiah. Pendapatan dan hasil pendapatan untuk bagi hasil 4 yaitu 1 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu menentukan hak bagi hasil untuk bank dan nasabah. Untuk melanjutkan menghitung hasil akhir berapa pendapatan bagi hasil yang akan diterima bank dan nasabah, maka diperlukan informasi tambahan yang digunakan seperti tersaji dalam tabel berikut. Jenis kelompok. Tab mudharabah, saldo rata-rata 60 juta rupiah, nisbah nasabah 40%, nisbah bank 60%. Deposito mudharabah, saldo rata-rata kosong, nisbah nasabah kosong, nisbah bank kosong. 1 bulan, saldo rata-rata 40 juta, nisbah nasabah 60%, nisbah bank 40%. 3 bulan, saldo rata-rata 30 juta, nisbah nasabah 65%, nisbah bank 35%. Jenis kelompok 6 bulan, saldo rata-rata 50 juta, nisbah nasabah 65%, nisbah bank 35%. 12 bulan, saldo rata-rata 20 juta rupiah, nisbah nasabah 70%, nisbah bank 30%. Yang selanjutnya itu tabel distribusi bagi hasil kepada nasabah dan bank. Jenis kelompok. Tab mudharabah, saldo rata-rata 60 juta, proporsi pendapatan dibagi 300.000 rupiah, nasabah pada nisbah 40%, pada pendapatan 120.000 rupiah, pada bank nisbah 60% dan pada pendapatan 180.000 rupiah. Deposito mudharabah, saldo rata-rata kosong, proporsi pendapatan dibagi kosong, nasabah pada nisbah dan pendapatan kosong, bank pada nisbah dan pendapatan kosong. 1 bulan, saldo rata-rata 40 juta rupiah, proporsi pendapatan dibagi 200.000 rupiah, nasabah pada nisbah 60%, nasabah pada pendapatan 120.000 rupiah, bank pada nisbah 40%,
dan bank pada pendapatan yaitu Rp80.000. 3 bulan, saldo rata-rata Rp30 juta, proporsi pendapatan dibagi Rp150.000, nasabah pada nisbah 65% dan nasabah pada pendapatan yaitu Rp97.500. Bank pada nisbah 35% dan pendapatan Rp52.000. 6 bulan, saldo rata-rata Rp50 juta, proporsi pendapatan dibagi Rp250.000, nasabah pada nisbah 65% dan nasabah pada pendapatan Rp162.500. Bank pada nisbah 35% dan bank pada pendapatan yaitu Rp87.500. 12 bulan, saldo rata-rata Rp20 juta, proporsi pendapatan dibagi Rp100.000, nasabah pada nisbah 70% dan nasabah pada pendapatan Rp70.000. Bank pada nisbah 30% dan bank pada pendapatan yaitu Rp30.000. Jumlah saldo rata-rata yaitu Rp200 juta. Jumlah dari proporsi pendapatan dibagi Rp1 juta. Nasabah pada pendapatan yaitu Rp570.500 dan pada bank jumlah pendapatan yaitu Rp430.000 dan hasil pendapatan untuk bagi hasil 4 yaitu Rp1 juta. Yang selanjutnya yaitu menentukan hak bagi hasil untuk bank dan nasabah. Untuk melanjutkan menghitung hasil akhir berapa pendapatan bagi hasil yang akan diterima bank dan nasabah, maka diperlukan informasi tambahan yang digunakan seperti tersaji dalam tabel berikut. Jenis kelompok: tab mudorobah, saldo rata-rata Rp60 juta, nisbah nasabah 40%, nisbah bank 60%. Deposito mudorobah, saldo rata-rata kosong, nisbah nasabah kosong, nisbah bank kosong. 1 bulan, saldo rata-rata Rp40 juta, nisbah nasabah 60%, nisbah bank 40%. 3 bulan, saldo rata-rata Rp30 juta, nisbah nasabah 65%, nisbah bank 35%. Jenis kelompok 6 bulan, saldo rata-rata Rp50 juta, nisbah nasabah 65%, nisbah bank 35%. 12 bulan, saldo rata-rata Rp20 juta, nisbah nasabah 70%, nisbah bank 30%. Yang selanjutnya itu tabel distribusi bagi hasil kepada nasabah dan bank. Jenis kelompok: tab mudorobah, saldo rata-rata Rp60 juta, proporsi pendapatan dibagi Rp300.000, nasabah pada nisbah 40%, pada pendapatan Rp120.000, pada bank nisbah 60% dan pada pendapatan Rp180.000. Deposito mudorobah, saldo rata-rata kosong, proporsi pendapatan dibagi kosong, nasabah pada nisbah dan pendapatan kosong, bank pada nisbah dan pendapatan kosong. 1 bulan, saldo rata-rata Rp40 juta, proporsi pendapatan dibagi Rp200.000, nasabah pada nisbah 60%, nasabah pada pendapatan Rp120.000, bank pada nisbah 40%, dan bank pada pendapatan yaitu Rp80.000. 3 bulan, saldo rata-rata Rp30 juta, proporsi pendapatan dibagi Rp150.000, nasabah pada nisbah 65% dan nasabah pada pendapatan yaitu Rp97.500. Bank pada nisbah 35% dan pendapatan Rp52.000. 6 bulan, saldo rata-rata Rp50 juta, proporsi pendapatan dibagi Rp250.000, nasabah pada nisbah 65% dan nasabah pada pendapatan Rp162.500. Bank pada nisbah 35% dan bank pada pendapatan yaitu Rp87.500. 12 bulan, saldo rata-rata Rp20 juta, proporsi pendapatan dibagi Rp100.000, nasabah pada nisbah 70% dan nasabah pada pendapatan Rp70.000, bank pada nisbah 30% dan bank pada pendapatan yaitu Rp30.000. Jumlah saldo rata-rata yaitu Rp200 juta. Nasabah pada pendapatan yaitu Rp570.500 dan pada bank jumlah pendapatan yaitu Rp430.000. Al-Qasas ayat 26 sebagai dasar hukum ijarah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abatis tahjirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Shadaqallahul adzim. An-Nisa ayat 4:29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taraddi minkum. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 tentang akuntansi transaksi asuransi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Nama Naidil Fitri Fatun NIM 12403193209. Menghafal surat yang berkaitan dengan akuntansi syariah. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Shadaqallahul adzim.